Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatih lima uklik wal khatim lima sabab, nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah azza wa jalla fihi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala ta'ala fihi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, lantunan segala puja dan puji marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita mengucapkan bersama Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih diberikan nikmat kesehatan, masih diberikan nikmat umur panjang. Memang Bapak Ibu, kita berbicara terkadang tidak seperti kenyataan. Di akhir-akhir zaman ini memang banyak ujian, banyak perjalanan yang berliku-liku. Jangan pun kita yang sudah meninggal, yang masih hidup pun tidak ada yang terlepas daripada satupun ujian yang untuk menaikkan derajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, yang tidak akan pernah terulang kembali, yang tidak akan pernah kita menikmati masa muda yang seperti dahulu. Namun ketika kita mengkaji di dalam surat Al-Mulk, di situ ternyata kehidupan kita yang dihitung Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mati baru Allah menghidupkan kembali di alam yang kekal abadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Demi zat Allah yang telah menciptakan kematian, kemudian Allah menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberikan ujian
prestasi penghambaan perjuangan kita dalam menghamba dan mengabdi kepada Allah. Memang tatkala kita hidup Bapak Ibu yang mungkin tidak lama, sebetulnya tidak lama Pak. Jadi kalau hitungan matematika Bapak taruh terhadap umur itu kita bertambah Pak. Umur kita sudah berapa Pak C? Sudah taruh 50. Nanti besok 60. Kalau menghitung secara matematika tambah banyak kan Pak. Tapi pada hakikatnya umur kita itu semakin hari semakin terkikis. Sebagaimana dalam syair kitab Al-Ala menjelaskan seorang imam, tidaklah merugi bila malam terlewatkan, umur habis terkikis tanpa kemanfaatan. Itu di dalam kitab Al-Ala. Jadi apa kita nggak rugi Bapak? Malam berganti, 24 jam habis, tidak ada kenangan-kenangan untuk investasi akhirat, tidak ada kenang-kenangan untuk kita dapat untung hidup yang kekal abadi. Makanya sebagaimana di dalam syair Qasidah Nasidaria pada tahun 70 Pak, itu zaman bapak saya masih muda, saya baru mau lahir. Di situ nasihat ini diambil daripada kitab suci Al-Quran, diambil daripada hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi syairnya? Hidup di dunia hanyalah sementara, esok atau lusa ajal pastikan tiba. Jadi tukang hadrohnya ketinggalan di Banten sebagian, di Jawa sebagian. Kelak ajal tiba, harta tiada berguna, hanya iman dan takwa bekal di alam baka. Amal baik atau buruk selama hidup di dunia, walaupun sebutir pasir, Allah pasti membalasnya. Pikir-pikir berapakah usiamu, hitung-hitung berapa banyak amalmu. Jangan hitung berapa harta bendamu, sodakohkan untuk bekal akhiratmu. Umur itu adalah anugerah Allah, ditugaskan untuk beribadah. Harta benda itu karunia Allah, ditugaskan untuk bersedekah. Cering. Sayang Pak, kalau ada gambusnya tambah rame. Ini baru orangnya Pak, gambusnya masih ketinggalan. Kalau minat bisa dihubungin Pak, cuman dirental pesawat sampai di Rembele. Jadi bapak-bapak, kita akan mengulang kaji, juga ingin memperbaiki. Kalau kampung kita sudah bagus, supaya lebih super bagus. Kalau kampung kita masih banyak yang rusak, supaya kita perbaiki bersama-sama. Kemarin belum lama, di awal bulan Sya'ban, kita sudah merasakan ada getaran gempa. Betul apa Pak? Nah, kalau ke Bapak buka kitab, bukan saya nakut-nakutin. Ini banyak kejadian-kejadian yang akan memilukan hati. Termasuk banyak orang meninggal mendadak, makanan akan sulit didapatkan, mahal, dan banyak orang-orang dolim yang memegang panci-panci kekuasaan. Makanya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang pemilik segala yang ada, Sang pemilik segala kekuasaan, Sang pemilik segala sesuatu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kemarin kita adanya peperangan Palestina yang kurang lebih hampir 15 bulan lebih Pak. Ada yang sampai nanya, itu
itu seorang ustadz juga, Tengku Ustadz, kenapa kok kita berdoa sudah 1 tahun lebih, hampir 1,5 tahun Ustadz, kok belum ada keajaiban? Saya bilang, pasti diijabah Ustadz, cuman tinggal menunggu waktu yang tepat. Sebetulnya bapak-bapak berdoa itu tidak ada yang namanya ditolak, Pak, tidak ada. Pasti diijabah. Cuman waktunya berbeda-beda. Ada yang sekali berdoa 1 menit ini Allah kasih. Ada yang nunggu berapa hari, ada yang nunggu berapa minggu, ada yang menunggu berapa bulan. Kalau kita yakin kepada Allah, sebagaimana Allah memberikan nasihat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini pernah dipakai oleh Sayyidina Syekh Ibrahim bin Adham di daerah Damaskus, dekat Irak sana, Pak, ya, dekat Palestina, tetangga lah, Pak, kan. Kayak kita ini berarti kita tetangga Lok Semawe, tetangga Biren, begitulah. Jadi ditanya, Ayyuhal imam, kami sudah berdoa setiap hari, kami sudah memohon, tetapi kok doa-doa kami belum diijabah? Kenapa permohonan kami, hajat-hajat kami kok belum dikabul? Wahai imam, dosa kami di mana? Kesalahan kami di mana? Kedoliman kami di mana? Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham, Al-Imam Asy-Syaikh Ibrahim bin Adham membalas jawaban tersebut dengan ilmu hikmahnya. Apa itu, Pak? Di luar kajian. Wahai manusia, ketika engkau melihat banyak manusia yang menguburkan orang mati, namun tidak pernah merasa sadar dan mengambil pelajaran apa yang akan dibawa untuk selama-lamanya. Kita sudah melihat sekarang, ada tetangga kita meninggal, paling 1 minggu, Pak, ngingetnya. Paling berbaginya 1 minggu, 8 hari sudah lupa, Pak. Ngingetnya cangkol, Pak. Oh, merah-merah, Pak Ustadz. Sampai zakatnya pun lupa. Kita nggak ngingat dulu kita pernah kena musibah bertubi-tubi. Karena Aceh ini tanah aulia Allah, serambinya Mekah, Pak. Tapi kalau sekarang bukan serambi Mekah, seremnya Mekah, Pak. Karena kalau kita lihat di Jawa, di Madura, di Banten, di Kalimantan, kalah kita, Pak. Dulu di sini tempat orang-orang paling hebat. Jangan pun ibadah sunnah, sholat sunnah, nyawa pun mudah untuk mensedekahkan di jalan Allah. Poin yang kedua, ketika kalian sering membaca Al-Quran, namun kalian tidak pernah mentadaburi, menghayati dan mengamalkan isi Al-Quran. Sekarang sudah banyak, Pak, dilombakan. Bahkan orang yang tidak tahu isi Al-Quran asal sedikit, suaranya melung, lumayan lah walaupun tajwidnya nabrak-nabrak, punya uang berhektar, bisa punya pesantren, bisa jadi kepala ini, kepala itu, dengan uang bisa, Pak. Makanya sekarang bukan yang berilmu, yang beruang bisa memiliki cakar kekuatan. Yang ketiga apa? Ketika kalian sering mengaku cinta umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi kalian tidak pernah mau mengikuti uswatun hasanah, hikmah-hikmah pelajaran yang Nabi contohkan dan Nabi ajarkan. Kemudian yang keempat, kalian mengaku cinta rindu kepada surga, tapi hanya angan-angan belaka, tidak mau menempuh amalan-amalan penduduk surga. Memang berat, Pak. Jadi berbeda seperti kenyataannya. Karena jalan menuju surga itu dirintangi tetesan air mata, dirintangi keluh kesah, dirintangi keringat, capek, fitnah, lapar. Hujibat al-jannatu bil makarih.
Jalan menuju surga susah Pak, berat. Tapi wahujibat an-naru bisyahawat, jalan menuju surga enak. Oh Pak Ustadz, nggak bisa saya rubah angka Pak Ustadz, tambah 01 Pak, sudah dapat uang 30 juta. Ini kan 3 juta nih Pak rapnya, tambah 01 Pak Ustadz ya, biar nggak usah di-tik 30 juta, sudah untung 27 juta. Makanya sekarang di mana-mana berlomba-lomba korupsi. Dia tidak pernah mengingat saya bakal mati, saya bakal nggak bawa apa-apa, semua ditinggal Pak. Istri yang cantik yang katanya setia Pak, setia di bibir Pak, waktu kita meninggal paling 40 hari Pak terbayang-bayang. 41 hari Pak sudah lain Pak, profil HP-nya sudah diganti Pak kan, cekrek. Cekrek, yang tadinya syar'i kan, matanya berkaca-kaca, malam 41 lain Pak, berkaca-kacanya siapa yang lamar saya untuk melanjutkan kehidupan yang fana ini, berbeda Pak. Anak pun begitu. Makanya kita harus banyak mengambil hikmah, khususnya di kampung kita, mau kita rusak atau kita bangkitkan menjadi qaryah yang diberkahi dan diridhoi dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, oh Pak Ustadz, di sini belum musim sholat hadiah. Mulai sekarang kalau ada meninggal disolatkan hadiah Pak. Sayang, nanti kita waktu meninggal nggak ada yang ngawanin Pak. Karena kita bukan ulama besar. Kalau ulama besar tiap menit, tiap detik muridnya di mana-mana ada mendoakan kita. Jadi malaikat setiap mau nyiksa kita, mau ngisap kita nggak jadi Pak. Ada datang, cing, perisainya Pak kan. Sholawatnya cing. Malaikatnya silo lagi, mau digebuk pakai apa tuh, durian, silo. Wah, jadi nggak jadi Pak. Ketika sudah 40 hari, kata malaikat, saya udah putus asa lah, ini memang orang nggak bisa disiksa nih, lolos katanya Pak. Karena orang mukmin dihisab itu hanya arba'ina yauman, 40 hari Pak diinterogasi, 41 merdeka Pak. Mereka diberikan rezeki melebihi di dunia, lebih enak. Karena taman daripada taman surga. Yang kelima apa? Penyakit yang diceritakan oleh Syekh Imam Ibrahim bin Adham. Kalian sering mengaku takut kepada neraka, tapi kalian rajin bergemar berbuat dosa. Yang keenam, kalian selalu mencari ilmu, hobi mengumpulkan, ada es dawet, ada es 2, ada es 3, es campur, tapi kalian tidak pernah mengamalkan ilmu tersebut. Kitab kuning, kitab hijau, kitab putih, semua sudah dikaji, tapi untuk mencontoh, mengamalkan berat rasanya. Yang ketujuh, kalian sering melihat bencana alam, tapi kalian tidak menyadarkan diri untuk mengulurkan tangan. Yang kedelapan, kalian sering berzikir kepada Allah, namun zikir yang tidak pernah menetap, terbesit di dalam hati sanubari kita. Jadi banyak sekarang fitnah-fitnah daripada akhir zaman. Jadi berbeda Pak. Ini ada sebuah kisah. Saya dulu punya tetangga, saya ceritain Bapak kan. Namanya Haji Junet. Ini orang Betawi nih Pak, perbatasan Jakarta. Jadi Pak Haji Junet ini punya anak nih Pak, namanya si Rahmat, dipanggilnya Mamat atau Memet. Dia tiap hari bapaknya ke masjid, dia ke sawah Pak, main judi ya kan, main catur, laga ayam. Bapaknya marah karena mamanya jualan gede selalu habis. Pada suatu ketika hari Jumat, ketahuan temennya di tengah sawah lagi berjudi. Ada yang datang, Pak Haji, ya kenapa nak? Si Memet main judi Pak Haji. Apa? Si Mamat main judi, gimana? Sana. Memet, kamu main judi Memet, tapi menang Bah. Alhamdulillah. Jawabnya alhamdulillah Pak. Udah marah nih mau dipentung, tapi menang Bah, tapi menang. Alhamdulillah nak, memang kamu anak yang soleh katanya. Dapat 10 juta Pak. Sudah mau dipentung nggak jadi, menang alhamdulillah. Lah begini harus kita pinggirkan jauh-jauh. Yang kedua,
Oh, kalau di kampung kita Pak Ustadz, orang meninggal belum ada khataman Quran 7 hari 7 malam. Mulai sekarang Pak, sayang, kita ditinggalkan warisan, diberikan amanah warisan ratusan bahkan sampai miliaran. Masa orang tua kita meninggal hanya mungkin 1 jam sedekah kita. Kita tidak mau memintakan rahmat, mencari orang-orang soleh yang fasih, yang punya hafalan Quran untuk membacakan Al-Quran secara bergiliran selama 7 hari 7 malam. Makanya saya kadang sedih Pak, kalau saya pulang ke Banten, ke Pekalongan, ke Pandeglang, di sana 80-90% itu sudah menjadi adat yang sangat bagus Pak. Bahkan orang tuanya begini, nah ini ada tanah sedikit, itu punya bapak ibumu, jangan dikemanain. Nanti kalau bapak meninggal, kamu nggak usah rebutan, dorong-dorongan. Ada yang 1 karung beras anaknya, ada yang 2 karung beras, nggak usah nak. Itu kamu jual nak, untuk keperluan bapak mati. Dari 1 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, sampai untuk 1000 hari nak. Sekalian untuk nyewa orang-orang yang soleh yang bacaannya Al-Quran bagus 7 hari 7 malam nak. Cuman itu. Saking apa Pak? Takut anaknya gara-gara warisan selek, takut gara-gara warisan santet-santetan, takut gara-gara warisan akhirnya diem-dieman. Sampai orang tua saya pun ada ngomong begitu Pak, nangis kami yang masih muda. Makanya di sana ada sepetak 2 petak suami istri itu Pak, itu anak nggak usah ngeluarin uang 100 rupiah pun, orang tua sudah ngeragatin mati sendiri Pak. Disitulah kadang kita nangis. Jangan pun 7 hari 40 hari saya rental orang-orang yang hafal Al-Quran, yang bacaannya bagus. Apa Bapak gak senang? Di situ orang yang di alam kubur, malaikat gak jadi datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adabun adhim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Terus senang orang tua kita Pak. Makanya kita mulai malam ini besok rubah Pak, biar menjadi kampung percontohan Pak. Mumpung saya masih di sini, tapi saya nggak tahu Pak, entah nanti di mana. Yang penting saya selalu kepingin berjalan. Allahumma anzilni munzalan mubarakan. Ya Allah, tempatkan aku di mana tempat yang ada keberkahan, mendekatkan aku kepada Engkau, memberi manfaat, keberkahan, kebahagiaan, keselamatan fiddin wa dunya wal akhirah. Makanya kita rubah. Mungkin aparat desanya sudah bagus, kita mantapkan. Kita buka kisah-kisah Sayyidina Umar. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau sedang duduk nih Pak, di dalam singgasana, kalau sekarang di istana presiden. Namanya di sana berarti di tempat inilah, tempat sultan. Anaknya datang, Abdullah bin Umar. Ya abati, wahai ayahku, ana as'aluka billah, saya ingin meminta kepada engkau karena Allah. Ditanya, ya waladi, wahai anakku,
Ang tatakallam fi ahlina atau tatakallam fi baladina. Engkau mau berbicara tentang keluarga kita atau tentang urusan negara dan umat, wahai anakku? Kemudian anaknya bisik-bisik, saya mau berbicara tentang keluarga kita, wahai abah. Tiba-tiba anaknya dipegang, Pak, dibawa ke samping istana. Sahabat yang lain mulai curiga, ya, Sayyidina Umar yang terkenal orang baik, orang bijak, kok malam ini tingkahnya lain, beda dengan hari kemarin. Kayak ada yang mau disembunyikan. Lampunya dimatiin lagi, Pak. Iya, kalau kita kan, waduh, ini ada apa nih? Kayak intelijen besar aja. Setelah udah berbicara berapa puluh menit, anaknya pulang, Pak. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mendekati sahabatnya lagi, dinyalakan minyak sentirnya kalau zaman dulu ya, Pak. Kalau sekarang cuman cepat. Bahkan sekarang udah pakai remote, Pak. Orang-orang kaya, udah keluar. Gerbangnya pun sudah geser sendiri, Pak. Bahkan CCTV nggak perlu pakai ini, kita tungguin, Pak. Sudah bisa di-update kita di mana selama ada sinyal. Sopo iki sing nyolong ayam kuy. Jadi sudah canggih, Pak. Habis ini sopo ke sing nyuri kopi saya. Nah, sinten sing nyuri niki? Oh, Fulan bin Fulin. Bisa, Pak. Tinggal kita telepon tetangga, tuh ada proyek di belakang rumah tuh. Diambil terus. Zaman sudah semakin canggih. Tapi kita harus ingat, era globalisasi yang sedemikian dahsyat, nggak lama lagi fitnah dajjal, Pak, akan diarahkan kepada digitalisasi. Nanti ketika kita sudah uang beredar sudah dihilangkan, sekarang harga emas sudah melambung tinggi, susah kita beli. Nggak lama lagi uang kertas yang bisa hilang lenyap dalam seketika, itu pun disulap oleh dajjal menjadi digital. Nanti lama-lama ditambangkan, sok taat ibadah, digitalnya dibelengkan atau di take down. Habis, nggak lama lagi itu, Pak. Karena Nabi SAW memberikan nasihat. Kalau di bahasa Jawa, tanda daripada akhir zaman di dalam kitab Arba'in Nawawi yang awal, yaitu kita melihat rumah orang-orang yang sudah bagus-bagus, sudah gedong-gedong, itu satu. Yang kedua, melihat seorang anak seperti raja menganggap orang tuanya seperti budak, Pak. Sudah kita lihat di mana-mana, sudah songong belagu. Sekarang bukan murid mencari guru, guru yang mencari murid, Pak. Saya jamaah banyak ribuan, tapi yang ngaji di rumah pakai jari, Pak, yang betul-betul jadi. Kalau untuk live streaming, makanya sekali menghadap ke sana karena ada netizen, Pak. Ini namanya jamaah ghaib ini, Pak. Jamaah ghaib. Karena ada manfaatnya. Ketika kita sudah tua, apalagi sudah meninggal, masih ada kenang-kenangan. Oh, ini almarhum Pak Gus Muhammad Subhini yang dari Arjasuna. Apa itu, Pak, Arjasuna? Saudara Puja Kesuma. Kalau Bapak Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Saya Arjasuna, Arab, Jawa, Sunda, Banten, Aceh. 4 bangsa menjadi satu. Makanya insya Allah bahasa Jawi saged, bahasa Arab insya Allah saged, bahasa Gayo sikit-sikit pani, kemudian bahasa Sundawiyah, Banten saged, Indonesia apalagi 6 bahasa, Pak. Pingin belajar bahasa Inggris biar nyampe ke Los Angeles yang kebakaran kemarin, Pak. Itu salah satu contoh keajaiban doa orang-orang Palestina. Karena saya yakin, Pak, walaupun kawan-kawan kok nggak ada keajaiban, Ustaz, nggak apa-apa, minimal subuh sama maghrib sama tengah malam selalu berdoa, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, angkatlah ya Allah, muliakanlah ya Allah, menangkanlah saudara kami yang berjuang dengan agama Islammu ya Allah. Wa adilla syirka wal musyrikin. Hancur punahkanlah, cerai-beraikanlah ya Allah orang-orang musyrik dan orang-orang dolim. Wa dammir a'da'ad-din.
juga hancurkanlah orang-orang yang memusuhi agamamu ya Allah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin. Ya Allah, tolong bantulah ya Allah saudara-saudara kami yang berjuang di negeri-negeri Islam. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Palestin. Ya Allah, tolong perjuangan ya Allah saudara kami di bumi para nabi ahlu Syam di Palestina ya Allah. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Gaza. Tolong juga ya Allah khususnya di bumi Gaza ya Allah saudara kami yang sedang berjuang. Allahumma ansuri ikhwanana minal muslimin fil mujahidina fi Indonesia. Tolong juga ya Allah kepada kami pejuang Indonesia yang sedang dijajah politik, ekonomi, agama, liberalisasi, LGBT, korupsi gila-gilaan. Karena saya mantan 2014 Pak, makanya saya jadwal banyak dihapus. Kenapa saya pakai ini? Nggak bisa dipotong sedikit pun. Semua elemen di kejaksaan, di penjara, di coklat, semua coklat kuning hijau banyak dihapus. Karena kita mau berjuang, mumpung masih hidup. Kalau guru saya, kakek saya bilang, orang nggak berjuang mati le. Yang berjuang ya mati, mendingan mati dalam berjuang. Insya Allah. Kalau Bapak lihat proyek reklamasi bukan cuma di Jakarta Pak, itu ribuan kilometer, panjangnya 32 kilometer, belum lebarnya, khusus di Jakarta. Belum di Banten, belum di Semarang, belum di Bekasi, belum di Surabaya, belum yang di Rempang, belum yang di korupsi, belum yang pura-pura lewat bansos. Ini cikal bakal ini terbentuk Pak. Fitrah akhir zaman sudah nampak. Makanya apa? Kita melihat ketika inda fasadinas, manusia sangat rusak segala cara, berarti sudah tidak lama lagi ada ala minhajin nubuwah. Imam Mahdi itu ada Pak. Dajjal pun ada. Kalau ada ustadz yang ngomong itu kan cuma cerita Pak Ustadz, Dajjal itu ada bentuknya Pak, tapi sekarang baru sifatnya penyembah Dajjal. Nah itu termasuk yang siapa? Benyamin setan tahu itu sekarang lagi sakarat. Saya doa jangan mati seperti dulu Perdana Menteri Israel yang dulu hampir 10 tahun badannya busuk, kena gula nggak mati puluhan tahun Pak. Jangan doakan mati. Makanya kita selalu tiap sholat berdoa Pak. Doa apa Ustaz? Sholawat di zaman Bani Abbasiyah. Kalau Bapak kompak, aparatnya, pejabatnya, atau oknum ulamanya, oknum aparat, oknum pejabat yang suka gondolin duit rakyat Pak, oh nggak lama itu Pak. Tapi kita banyak mendekatkan diri. Makanya di Banten itu sudah bilang, kalau di Banten nggak mundur, VOC hancur di Banten. Orang sana masih banyak yang 40 hari nggak makan, bisa sholat, bisa kerja Pak. Yang 100 hari banyak. Orang dekat kepada Allah. Ajian karomah para nabi, para syuhada masih ada. Makanya kalau di bumi Banten sampai nggak mundur itu 9 naga yang didalangi oleh orang-orang menteri yang kurang ajar, ya siap-siap ingin jadi VOC kedua. Nggak boleh kita dalam peperangan kita ngulah ke masyarakat. Masyarakat tidak salah. Dia sholat pun terkadang taunya rubuh pisang Pak. Makanya kalau dalam peperangan sesuai ajaran Nabi, yang pertama kita kejar orang-orang bangsatnya Pak. Orang elitnya yang kita gebukin, orang elitnya yang kita serang. Bukan ngulah ke masyarakat, bukan rampok, itu bukan jihad, tapi jahat. Bukan syahid, tapi mati sangit. Maka kalau di Banten perang langsung orang-orang yang jahat itu langsung nggak bisa tidur itu. Makanya kita harus baca sholawat. Apa Ustadz? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashhil li dhalimin bidhalimin. Semuanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashhil li dhalimin bidhalimin.
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Semuanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashhili dhalimin bidhalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashhili dhalimin bidhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dibaca 3 kali setiap sholat. Itu kalau kompak, jangan pun yang presiden yang di Jakarta sana, yang di Jakarta Pak, jangan pun Pak Lurah, apalagi Pak RT, hancur Pak. Itu betul, 40 orang duduk aja. Makanya kalau di Banten kemarin lockdown itu boleh dikatakan nggak ada Pak. Madura termasuk ditutup 3 hari, berontak sampai aparatnya begini, udah Bapak pakai ini aja dah, seragam pesantren, yang penting jangan pakai seragam sekolah. Saya pun takut dipecat Pak. Ya bodoh-bodoh, yang penting Bapak duduk saja, yang penting halo-halo saja, sama-sama bertugas. Tetap sekolah, tetap pesantren, nggak ada lockdown, tetap bekerja. Tapi sekarang sedih, hidup kita paling lama 50 tahun Pak. Kalau kita hitung dunia hari 18.000 hari Pak. Makanya yang sudah pejabat elit waktu pensiun kayak saya Pak, jualan keliling, tapi saya niatkan nambah saudara. Tapi kalau hubungan lumayan tuh. Karena apa? Darah daging anak kita yang jadi usus daging, jadi tulang belulang, jadi sumsum, jadi kelenjar, jadi naluri, jadi hawa nafsu. Kalau makanan hasil nyolong. Makanya kata orang, ya nggak mungkin kalau bapaknya tukang nyolong, anaknya tukang nyopet Pak. Itu betul guys. Jadi tidak bakal meleset, ya kan? Bapaknya kolong, anaknya kampret Pak, itu pasti. Jadi jangan berharap kita disolatkan, diurus kematiannya oleh anak yang kita sayangi. Karena yang mendarah daging, uang-uang yang tadi ditambah 0. Makanya ini jangan ditiru ya Pak. Wah, kata Pak Ustadz ini jangan pakai pulpen, ditambah 0 saja. Tinggal sesuaikan warna pulpennya, biru atau hitam. Itu jangan ditiru Pak. Itu kita jauhkan biar kampung kita diberkahi Allah. Suatu saat kena tsunami, kena Los Angeles kayak kemarin, kok kampung Sidodadi ini kok selamat sendiri, nggak ada kenapa-kenapa. Akhirnya kan viral bahkan masuk ke berita luar negeri. Wah, ada kampung Sidodadi, yang kampung yang lain hancur, kok kampung ini selamat. Apa kuncinya? Ulamanya soleh, pejabatnya taat, masyarakatnya orang yang dekat kepada Allah. Itu akan menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, kadang Bapak udah ngantuk nih. Semoga nasihat ini khususnya bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk orang tuaku, saudara-saudaraku sekalian. Apabila ada yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada sumur di tengah ladang, izinkanlah al-fakir untuk menumpang mandi. Insya Allah apabila ada umur panjang bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Kalau Bapak mau mengikuti channel kita, Gus spasi Muhammad spasi SUBKHI, Gus Muhammad Subhi SUBKHI. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Karena ini sekarang kalau nggak kita ikuti rusak. Sholawat anti galau ada di situ Pak. Sholawat tambah rezeki ada. Biar mudah meninggalnya pun enak ada. Karena termasuk tetangga kita itu di daerah Pintu Rima, termasuk sekdes juga, meninggal mendadak. Cuman yang sayang naudzubillah, yang aturan diminum kan yang air kopi Pak.
Yang dihisap itu kan parfum waktu kita mau sholat Jumat. Ini lain yang dihisap, lain yang diminum warna-warni. Jadi di situ di tengah ladang itu masih dekat desa kita. Itu jangan sampai, karena apa perintah Rasulullah, ancaman Nabi, falyamutu lil asya, orang akan dimatikan tergantung kebiasaan kita. Makanya bapak yang dirajin ke kebun nggak masalah, masuk kebun pak, wudhu dulu biar kopinya senyum pak, ngucapin salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Mana tahu ada makam-makam orang soleh yang sudah ratusan tahun, senang sama kita, girang. Oh, iki baru anak soleh iki. Orang cuman seperti gua. Waktu nengok kopi merah kok. Waktu sholat duha lupa. Padahal di situ dijanjikan rezeki bukan cuma sehat, Pak. Kalau cuma uang, mungkin orang yang bahagia orang yang punya uang. Tapi rezeki itu apa? Ada rezeki kesehatan, panjang umur, ditemukan saudara-saudara yang taat, menyenangkan, membantu ketika kita susah, diberikan keturunan yang soleh, mantu yang taat, dilindungi musibah, dilindungi bencana. Itu salah satu rezeki yang sangat besar. Oh, waktunya sholat duha jam 10, mampir sebentar pak, 2 rakaat aja. Kalau masih susah 12 rakaat, 2 rakaat, asal sholat sunnah duha. Jangan kita komen. Terkadang ada tetangga kita nih pak, 10 tahun, 20 tahun gak pernah ke masjid, tiba-tiba ke masjid. Jangan kita nyinyirin, loh ini Ustaz anyaran nih, jangan. Kita kasih semangat. Oh Ustaz, kayak mana sholat duhurnya 2:30, tancap. Namanya lagi belajar. Nanti asarnya jam mana Pak Ustaz? Rapopo jalan terus. Nanti maghribnya kadang 6:30, main kan terus, ya kan? Subuh jam 6, habisin terus, nggak apa-apa. Namanya masih belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.